Semoga mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada masyarakat PKP TV. Saya selaku Kepala MTS PKP Plus Keterampilan PKP Manado. Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi kepada ibu yang cantik, kemudian smart, terkait dengan Kepala Madrasah Aliyah Keterampilan Kota Mubagu, ya. Bolaang Mongondo, ya, Bolaang Mongondo. Ya. Awal kesan ibu menjadi Kepala Madrasah Aliyah ini ya, bagaimana ya? Memang dari awal saya juga tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala madrasah, apalagi tingkat MA, Pak, ya, karena tingkat MA itu saya yakin betul bahwa ketika menjadi kepala madrasah MA harus banyak sekali keterampilan, terutama di samping pengetahuan, keterampilan juga harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. Tapi karena ya sudah seperti itu, kita sudah di SK-kan dan harus, maka kemampuan yang kita miliki, kemampuan dasar terutama yang kita miliki sebagai kepala madrasah itu memang sepenuhnya harus dicurahkan. Apalagi madrasah kami ini madrasah yang masih banyak memerlukan sentuhan. Jadi ya menurut saya waktu itu ketika ditunjuk sebagai kepala madrasah itu awalnya tidak percaya. Kenapa saya katakan tidak percaya? Karena mungkin dari segi kemampuan saya. Ya, walaupun saya sudah 10 tahun jadi kepala madrasah, 10 tahun jadi pegawai, kemudian 4 tahun jadi kepala madrasah MTS, tetapi kan tingkat MTS dengan MMA itu sangat-sangat jauh, ya, karena kalau di sini adalah kita mempersiapkan anak-anak untuk menuju ke perguruan tinggi, dan banyak juga jurusan-jurusan yang hal itu tidak ada di tingkat MTS, sehingga ketika awal masuk di sini memang luar biasa, Pak, penyesuaian diri saya barangkali dengan yaitu tadi berusaha untuk mengolah kembali kemampuan dan keterampilan yang saya miliki barangkali itu. Selanjutnya, Bu, antara madrasah PKP mungkin ada kesamaan yang terkait dengan keterampilan. Kalau MA PKP yang terkait dengan multimedia, kemudian di sana ada penguatan yang terkait dengan pembekalan kepada santri dan peserta didik agar nantinya setelah selesai di pondok pesantren itu mempunyai lab skill. Dan kemudian juga PKP TV ini adalah wadah untuk membangun penguatan santri di dalam bidang digitalitas. Maka keunggulan daripada MA PKP ini terkait dengan multimedia, kemudian menggeluti desain grafis, kemudian terkait dengan konten, kemudian juga menjadi reporter yang baik, bahwa ini juga nanti akan menceritakan daripada konten-konten yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, terkait dengan madrasah Ibu, kemudian unggulan program apa yang Ibu lakukan dan canangkan terkait dengan kemajuan daripada madrasah yang Ibu pimpin? Dari segi keterampilan memang kami alhamdulillah pada tahun 2020 ya, kami itu di SK-kan untuk menjadi madrasah plus keterampilan. Pada saat itu ada dua, itu bukan pilihan kami, tetapi menurut kami juga mampu, walaupun mungkin bukan usulan. Kalau di madrasah-madrasah lain kan untuk menjadi plus itu usulan ya, usulan dari madrasah tersebut. Tetapi kami waktu itu tidak, kami sudah di SK-kan dan begitu melihat SK itu keterampilan kami itu ada dua, yaitu multimedia yang di dalamnya itu adalah pilihannya adalah desain grafis, kemudian yang kedua pengolahan hasil makanan, hasil pertanian. Nah, yang kedua ini yang kemarin itu kami bingung ya. Bingungnya itu begini, untuk dari segi bahan di sekitar kami itu luar biasa, sangat-sangat melimpah, gampang sekali. Nah, yang jadi kendala itu adalah peralatannya. Kami tidak punya peralatan yang mungkin memadai untuk bisa dijadikan alat bagi anak-anak kami untuk mengolah itu. Tetapi di pikiran kami, ide kami itu ada untuk mengolah ini menjadi ini menjadi itu, ada, Pak.
Hanya saja kendalanya itu peralatan, sehingganya kami konsultasikan ke bidang bagaimana kalau seandainya kami alihkan menjadi pertanian hidroponik, pertanian yang tidak menyentuh langsung di tanah seperti itu. Itu hanya pengalihan saja, tetapi sebenarnya kami sangat senang sebenarnya kalau seandainya pada waktu itu juga diiringi dengan ada fasilitas yang diberikan kepada kami. Tetapi kami menunggu sampai 1 tahun itu ternyata tidak, bahkan sampai hari ini seperti itu. Nah, kemudian ini sudah berjalan bagus untuk multimedianya. Hanya saja memang Pak, waktu saya melihat PKP itu ada ini, waktu itu kan saya sempat model ya. Sebelum demand model Pak, saya hanya lihatnya dari Ustadz Alex. Oh, ya, kami kan sering konsultasi, sering nelpon terkait waktu itu kan ya kami belum apa-apa ya. Tapi begitu melihat MAPKP, luar biasa sekali. Saya sempat ngiri tuh Pak. Saya bilang, Ustadz saya suka ke sana. Kalau suka cepat datang saja. Ini terbuka untuk siapa saja yang mau belajar. Saya bilang, iya, luar biasa sekali. Apalagi kemarin itu penanggung jawab multimedia juga punya ide untuk bikin podcast juga. Saya bilang insya Allah yang jadi kendala kita itu peralatannya. Karena kami dari awal sampai sekarang itu tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh dari APBN itu yang menangani tentang keterampilan. Padahal ketika diaudit kemarin itu mereka tanyakan mana anggaran vokasinya, kami tidak punya. Bahkan beliau marah karena ada juga bidang yang waktu itu hadir adalah Pak Nuril. Kenapa ini tidak diberikan? Katanya alasannya tidak pernah mengusulkan, padahal kami sudah berapa kali mengusulkan. Ya, tapi kami tidak patah semangat, kami tetap menggunakan fasilitas yang tersedia. Dan bahkan kami mengadakan sendiri yang mungkin tidak tahu uangnya dari mana. Dari buat BPTK mungkin orang tua? Kami tidak pernah melibatkan Pak, karena untuk melibatkan masalah seperti itu di sini sangat sensitif ya Pak ya. Bahkan kami juga saat ini tidak ada uang komite, tidak ada. Nah, tapi alhamdulillah bisa jalan, dan karena luar biasanya saya punya guru-guru walaupun mereka itu semuanya adalah tenaga honorer. Tapi kalau keinginan mereka untuk memajukan madrasah ini sehingganya alhamdulillah bisa jalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, walaupun belum maksimal sih Pak, belum maksimal. Baru tahun ketiga ya, tahun kedua, karena banyak masyarakat yang meminta supaya membuka tata kecantikan, jadi saya juga buka. Saya tapi sebelumnya konsultasi dulu waktu itu masih Pak Alex. Bagaimana kalau 2 ini Pak, jadi tata kecantikan dengan tata rias ya? Iya, tapi di situ Pak, di nomenklaturnya situ kan bunyinya itu tata kecantikan. Dengan tata boga. Nah ini yang berjalan bagus. Alhamdulillah kalau tata kecantikannya anak-anak sudah sering mendapatkan pemasukan dengan digunakan atau banyak job untuk mereka, apalagi pada saat seperti ini, kegiatan seperti ini banyak sekali yang memakai jasa mereka. Kemudian harapan Ibu ke depan itu apa yang terkait dengan kepemimpinan Ibu di madrasah ini? Saya menginginkan anak-anak saya ketika mereka keluar dari sini itu menjadi orang-orang yang memang dibutuhkan di antara mereka, walaupun mungkin di antara di dalam keluarganya dulu lah. Kalau mereka tidak tahu baca tulis Al-Quran, berarti ini kan dari awal memang sistem pendidikan di rumah, barangkali di keluarga itu masih minim untuk pemahaman agamanya. Ini yang kemarin untuk kelas 10 saja Pak, kami gali itu hampir 30%. Itu mereka tidak tahu. Ya, bahkan 0. Ada yang baru Iqra 1, Iqra 2, itu kan masih parah sekali Pak, apalagi ini sudah setingkat MA. Iya. Nanti ada program terkait dengan pemberantasan butuh Al-Quran. Iya, bahkan kalau setiap hari Jumat itu kan kami sudah sering mengadakan safari Jumat, jadi petugas Jumat di salah satu masjid itu ada itu setiap setiap Jumat Pak. Bahkan ada masjid yang memintakan itu setiap bulan 2 kali itu dari anak-anak kami, itu ya sudah ada seperti itu. Tapi untuk jangka panjang
Alhamdulillah anak-anak kami ini sudah 2 tahun ini Pak sudah bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang di luar daerah, yang sifatnya perguruan tinggi yang kualitasnya baik seperti itu atau unggul. Karena sebelum-sebelumnya kami sangat-sangat tertutup, akses ke sana itu susah. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini sudah terbuka. Itu mungkin. Kemudian itu. Yang terakhir apa harapan terhadap PKP TV, PKP Manado ini? Terus terang saya sangat mengiri ya, saya iri sekali betul karena dari awal saya sempat sampaikan ke Ustazah Ibu Ibu Ningsi Ota. Saya bilang, iya, saya itu berusaha Pak, satu saat kalau Ustadz izinkan, saya mau bawa anak-anak kami, mungkin ada berapa orang yang dari multimedia. Karena pembinanya sudah suka sekali nih, dan insya Allah mungkin tahun depan akan kami berusaha untuk mengadakan peralatannya untuk sowan ke sana dengan melihat, saya mau perkenalkan ini loh MA yang satu-satunya ya Pak ya di Sulawesi Utara yang memiliki memiliki media yang luar biasa, dan ini sangat-sangat membantu Pak. Dalam artian pertama kita memperkenalkan madrasah kita, kemudian kedua kita bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak kalah loh dengan madrasah negeri. Itu yang membuat saya nilai plusnya luar biasa dan nilai plusnya tinggi sekali. Alhamdulillah Bu, nanti guru-guru terutama di MTS maupun di Madrasah Aliyah PKP wajib hukumnya karena memang sudah menjadi keputusan yayasan kemudian madrasah dan pondok pesantren bahwa nanti Bapak Ibu guru itu membuat satu pembelajaran digitalitas melalui PKP TV. Melalui PKP. Karena sekarang sudah dimulai dari MTS itu sudah 2 kelas. Oh, jadi gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat juga AC-nya, kemudian nanti ada TV Smart. Itu sudah dimulai dari MTS dan sudah berjalan ini. Jadi, sehingga guru mengajar kepada peserta didik itu sudah melalui digitalitas. Enak sekali itu. Apalagi kemudian nanti di YouTube segala macam itu melalui PKP TV. Jadi yang nyuting itu Madrasah Aliyah, kemudian sanawiyahnya guru-gurunya juga seperti itu. Nanti akan dibawa ke mandut dan juga kepala sekolahnya masing-masing, kemudian juga dilaporkan oleh pengasuh dan yang tentunya penanggung jawab keseluruhan adalah ketua yayasan Ustadz Alef. Dan saya juga terima kasih kepada beliau yang terkait dengan pengembangan ini. Bahkan di Madrasah Aliyah PKP dan Sanawiyah itu sudah meningkatkan kualitas guru. Jelas itu Pak, sudah pasti itu. Ya, iya. Mutu untuk mengajarnya itu melalui program distance study. Dan juga sangat menarik untuk siswanya. Dan sudah dilakukan di MTS dengan di Aliyah. Sudah bergilir kan seperti itu. Dan itu kan melalui planningnya, kemudian do-nya itu, action-nya itu, kemudian refleksi. Dan itu sudah melalui Madrasah Aliyah dan Sanawiyah, dan insya Allah nanti sebagai keputusan akhir itu juga akan dilanjutkan. Berarti sudah bisa dikatakan madrasah digital Pak ya, PKP ini? Ya, kita juga baru belajar Bu, baru mulai, artinya ya paling tidak kita harus memberikan pelayanan pendidikan dalam situasi yang berbeda kan, mengajarnya dan seterusnya. Ya harapannya adalah mutu dari kualitas daripada pendidikan itu. Artinya Bapak Ibu guru dan madrasah pada tingkat satuan pendidikan itu memberikan layanan pendidikan yang kita idam-idamkan sehingga mutu pendidikan juga bertambah. Karena saya berpendapat bahwa mutu pendidikan itu sebanding lurus dengan kontribusi oleh masyarakat. Betul. Itu. Makanya saya waktu pernah Ustadz undang waktu kegiatan KSM itu suka sekali sebenarnya. Kita sebenarnya ingin wawancara kepada Ibu pada waktu cuma itu. Karena saya lihat memang waktu itu karena kegiatan ini kan expo waktu itu. Saya lihat banyak sekali peminatnya untuk masuk di standnya PKP. Mas saya bilang sama Ibu Ningsi Ota, sudah nanti saja aja. Alhamdulillah. Ibu Lilian waktu itu. Tapi alhamdulillah hari ini malah saya dikunjungi. Padahal saya yang mau berkunjung ke sana ini untuk melihat secara dekat, seperti apa sih. Walaupun saya juga tapi sudah lama sekali ke PKP, tapi kan tidak
Saya yakin sudah banyak sekali perubahan-perubahan di sana. Dan memang Pak, saya mengiri loh Pak. Saya tertarik. Saya kalau menginginkan sesuatu dan belum tercapai ini nggak bisa tidur saya Pak. Tapi alhamdulillah kemarin teman-teman dari multimedia, Bu bagaimana Bu? Insya Allah bisa kita adakan tahun depan. Karena memang sangat-sangat membantu ini Pak, terutama untuk siar kita. Yang kedua ya apa ya, kalau dari pembelajaran kan anak-anak dengan melihat gurunya mengajar, kemudian memang dia itu apa ya, rasa itu memang lebih mengena lah ke anak-anak. Terima kasih masyarakat PKP TV. Saya selaku Kepala MA Plus Keterampilan PKP Manado setelah mewawancarai Ibu sebagai Kepala Madrasah Plus Keterampilan 1 Bolang Mongondo. Susah Pak ya. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan.